Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan juga tidak lupa salam komunikasi. Ya, jadi di sini saya akan menyampaikan bagaimana agar komunikasi kita berjalan secara efektif gitu. Nah, makanya kita harus perlu memahami tentang the five inevitable law of communication. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia, ya ini disebut dengan 5 hukum komunikasi efektif. Nah, 5 komunikasi tersebut, 5 hukum komunikasi tersebut biasanya disingkat atau dikenal dengan REACH gitu. Nah, yang pertama adalah respect, yang kedua yakni empati, audible dan juga clarity dan humble. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama dahulu. Respect adalah rasa hormat dan sikap menghargai merupakan hukum pertama yang kita jika berkomunikasi dengan orang lain. Nah, suatu komunikasi dibangun atas dasar sikap dan saling menghargai. Maka akan membangun kerjasama di antara orang-orang yang terlibat di dalamnya jika kita menggunakan hukum respect, yakni yang pertama tadi. Lalu yang kedua yakni empati. Empati adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain gitu. Nah, salah satunya prasyarat utama dalam memiliki sikap empati adalah kemampuan kita untuk mendengarkan atau mengerti terlebih dahulu sebelum didengarkan atau dimengerti oleh orang lain. Maka empati adalah bagaimana cara kita untuk mengerti maupun itu kondisi, psikologi dan yang lain-lain dengan orang lain yang agar kita bisa berkomunikasi secara efektif. Lalu yang ketiga yakni audible. Audible artinya adalah didengar dan dimengerti dengan baik. Jika empati berarti kita harus mendengar terlebih dahulu maupun mampu menerima umpan balik, maka audible berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan gitu. Jadi sebelum kita mengungkapkan, kita harus siap untuk feedback atau umpan balik dari apa yang kita sampaikan sebelumnya. Jadi seperti itu. Nah, lalu yang ketiga yakni clarity. Clarity adalah kejelasan dari pesan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlebihan. Jadi kita berbicara harus sesuai dengan konteksnya gitu. Jadi tidak bisa kita berbicara terlalu luas tanpa ada kompleksitas yang pas tentang kontekstualisasi apa yang akan kita sampaikan. Jadi agar tidak menimbulkan pemanaan yang berbeda gitu kan. Lalu yang terakhir yakni humble, ya kan? Humble artinya adalah sikap rendah hati atau dalam artian rendah hati ini bukan kita rendah diri ya kan? Bukan untuk merendahkan diri kita sendiri, bukan. Jadi sikap ini merupakan unsur yang terkait dengan hukum yang pertama gitu. Yakni membangun rasa menghargai orang yang diberi pesan gitu. Sikap rendah hati dapat dikatakan sebagai bentuk penghargaan komunikator terhadap komunikan sebagai penerima pesan. Jadi kunci komunikasi efektif bukan hanya tentang menyampaikan dengan tepat tetapi juga mendengarkan dengan baik gitu. Jadi yang dimasukkan di sini bukan tentang hearing atau mendengarkan melainkan listening dengan penuh perhatian, yakni mendengarkan dengan penuh perhatian dengan terkait apa yang disampaikan dengan lawan komunikasi kita. Nah, jadi 5 hukum komunikasi tersendiri mengusung prinsip yang mendengarkan dalam setiap poinnya. Secara khusus bahkan menaruh kemampuan untuk mendengarkan sebagai salah satu dari 7 kebiasaan manusia ya, yang sangat efektif gitu kan. Yaitu kebiasaan untuk mengerti terlebih dahulu, baru dimengerti, atau seek first to understand, then to be understood gitu. Nah, lalu akibatnya kita terlalu cepat memutuskan apa yang sebelum orang lain maksud gitu kan. Nah, lalu pesan yang terakhir yakni pendengar yang baik biasanya akan membiarkan orang lain berbicara dan tidak menjadi orang yang menguasai sebuah pembicaraan. Ia tahu bahwa apa yang ia sampaikan boleh jadi hanya menarik untuk diri sendiri dan selalu memperhatikan tanda-tanda kebosanan pihak lain.
Ia akan mengajukan pertanyaan agar dapat terlibat dalam perbincangan. Biasanya juga pandai menciptakan suasana terbuka agar lawan bicara merasa nyaman berbincang demi menghasilkan hubungan yang baik juga. Nah, lalu berkomunikasi di area yang sibuk agar bisa memelihara fokus kepada pembicara yang ada di depannya. Baik, sekian, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.